Iya pasti. Orang dilempar gitu aja udah dendam kan sampai nyari ke bawah kan. Kalau mau ribut ribut aja. Kalau aku ngejailin hampir nggak pernah kali, karena aku orangnya memang nggak suka ngejailin kali ya. Terus kalau dijailin pernah sih digeser zaman tahun waktu di Studio Is kerja. Jadi zamannya turntable, jadi di pitch-nya digeser dikit. Jadi kita tuh yang udah ujar, kok lari lagi nih, ya iseng gitu. Bener Ada. Enggak sih kan bercanda. Oh, bercanda. Saling balas-balesan. Berarti abang balas juga ya? Ya, gitu. Terus ada satu kejadian yang apa ya? Lagi main di Purwokerto nih tahun 2002 gitu. Karena kan si posisi counter DJ di atas nih. Iya. Terus ada yang request kan kalau saya karakter mainnya itu agak kenceng. Itu udah karakter ya. Kalau DJ itu kan karakter kan. Kalau dia main musik ya seperti itu orangnya, jiwanya gitu. Sama kayak kalau kita seleranya main lagu elektro, terus kita selalu di situ ya berarti emang karakternya senang lagu itu. Nah, kalau saya pada saat itu kan di Purwokerto maunya lagu yang nyanyi-nyanyi. Kalau saya kan nyanyi campur yang kenceng, tiba-tiba ada yang request anak muda nih. Lempar botol ke atas, prang, kena si counter. Seriusan itu kejadian. Nggak ada kan lagi gelap di bawah, posisi di bawah. Kalau zaman dulu berarti emang nggak ada lightning kayak zaman sekarang kan enak gitu Iya, kan. iya. Ada lightningnya keren. Kalau dulu gelap. Nah posisinya si klub itu emang di bawah agak gelap kan. Zamannya itu kan narkoba juga mungkin ya. Terus agak di atas dikit. Pas kejadian itu kaget kan, ini tahu nih ini yang pernah si anak ini yang request itu tuh lagu tapi nggak gua mainin. Gua terus manggil aja si teman satu lagi yang residen kan. Residen itu turun ke bawah ngejar orangnya udah kabur, itu aja sih. Nggak seru juga ya. Nggak hari. Kalau zaman-zaman Cuman itu nggak tahu ya, memalukan juga atau peristiwa yang membekas gitu ya. Kalau kena celaka, kena muka atau kena badan kan bisa, iya kan? Iya pasti. Orang dilempar gitu aja udah dendam kan sampai nyari ke bawah kan? iya. Kalau mau ribut aja, itu kan udah benar-benar nggak sopan, udah bisa celaka gitu. Kalau gua pikir kampungan sih. Terlalu. Iya kampungan. Mungkin dia biasanya dangdutan, Bang. Dangdutan mungkin ya, terus diladenin, dia request tiba-tiba nih kan. Sebagai guest DJ kan kadang-kadang kita berhak untuk mainin lagu kita, terus kita requestnya nanti mungkin terakhir atau residen yang main kan. Nah kalau buat akad waktu abang ngobrol gitu, akad kepikiran sesuatu nih. Kampungan tadi kan. Mungkin tahun-tahun sekarang sama beberapa tahun ke belakang itu, akad ngeliat klub-klub di Bandung itu emang lebih kampungan lagi. Gitu. Oh iya, kampungannya? Menurut Akak nih ya. Ya nggak apa-apa, orang kan punya opini atau punya pendapat masing-masing. Orang gitu. datang gini, Bang. Dia rame-rame. OB enggak, bayar tiket doang. Mabok di luar. Rusuh. Jadi ada beberapa klub ya. Ini beberapa klub. Jadi aku mandangnya itu apa sih? Nggak ada kelasnya sama sekali. Iya, si tamunya kan, si tamunya atau teman-teman DJ-nya lah. Emang sih. Kita kan ke klub itu buat hiburan, bukan nyari masalah. Bukan nyari ribut. Kalau mau ribut jangan di klub. Kan kalau di klub itu kan kita emang mau nyari hiburan, happy. Terus ada mungkin pasti itu teman-teman DJ yang lagi main pasti kan. Pasti. Bikin rusuh dan ya balik lagi orang kampungan sih itu namanya yang suka rusuh gitu. Mikirnya gini. Ada beberapa klub harusnya kan ada sistemnya tuh gini, kalau nggak beli itu cas lah, minimal cas nih table gitu, minimal cas aja. Jadi kan tempat itu kelihatan kayak yang high atau enggak, lebih kelas, gimana ya, kampungan. Walaupun musiknya mungkin breakbeat, karena kan orang ada beberapa orang yang idealis itu pasti breakbeat kampungan banget atau gimana. Orang yang bilang gitu, padahal dia udah mabuk. Entah itu di kamar ya, dengerin breakbeat. Ada ya? Aku kalau boleh jujur ini, aku bukan ngomongin ya. Beberapa anak-anak abang sih ada, abang tersendiri pun. Oh iya? Maksudnya kalau aku kan emang semua genre aku suka. Tapi dulu kan abang nggak pernah mau main breakbeat, baru terakhir. Oh gini,
Enggak kan, kalau aku itu kan dari dulu tahu kan basic lagu dari apa aja, funk chord, breakbeat juga. Cuman kadang-kadang itu buat sekedar lucu-lucuan. Oh, lucu-lucuan. Iya, kalau main juga kemarin di yang tempat itu kan breakbeatan juga kan. Nyusun lagunya juga breakbeat, terus emang benar-benar disusun lah lagu, benar-benar didengerin, nggak asal main breakbeatan gitu. Ini Profesional. baru jawaban yang oke. Tapi Kalau kemarin aku ngomong, wah enggak, itu buat lucu-lucuan oh, sih. lucu-lucuan. Tahu pada akhirnya kalau anak-anak yang belajar di BDJS, juga aku suka nanya ini, senangnya apa sih? Breakbeatan, ayo diajarin breakbeatan yang benar, lagu-lagu yang benar seperti apa. Karena aku juga enggak semua lagu aku itu senang. Senang. Nah, Akak tuh ya kita harus nggak sebutin orangnya siapa ya. Cuma ada nih anak-anak sekarang itu, ini kan abang yang udah tua nih, sebelum mereka lahir. Tua. Iya, bukan udah tua ya, udah senior gitu. Udah mature. Udah Mature itu lebih bahasa halusnya lebih udah ini, udah sih, pengalaman. Pengalaman gitu ya, udah lebih pengalaman. Menurut abang nih, ada beberapa anak muda sekarang, ya kita, Akak tahu sih, nggak usah disebutin orangnya. Dia itu selalu kayak ngeledek gitu, buat genre ini. Iya. Kayak selalu ngeledek breakbeat itu apa sih? Itu bukan DJ, itu lebih ke dangdut kampungan lah, disebut inilah, disebut itulah gitu. Yang datangnya tukang bawang, tukang apa. Ada itu yang idealisnya seperti itu, menurut abang gimana? Itu bukan cuma di dunia DJ, dunia musik juga pasti kan kalau ada yang ngomongin dangdut pasti ih kok dangdut sih gitu-gitulah. Bukan cuma dunia DJ kan sebenarnya gitu kan. Ada pengkotak-kotakan musik itu di dunia musik band juga pasti ada. Gua rock nih, kok dangdut sih, kadang-kadang seperti itu, ada kasta-kasta, padahal sebenarnya sama aja, semua musik itu sama kan. Terus kalau yang suka ledek-ledekan itu pasti biasanya orangnya DJ baru mungkin ya, DJ dia masih dengan idealisnya tinggi. Iya, kadang-kadang seperti itu, kadang-kadang lingkungannya dia yang membawa dia seperti itu. Ada. Padahal mereka nggak bermuka dua, iya kan? Kalau depan anak breakbeatan dia baik-baik, di belakang dia rada gimana. Padahal mereka tapi tahu, iya dianggap selagi masih kita terima ya anggap wajar aja daripada kita terlalu jadi kepikiran gitu ya. Kalau saya sih orangnya kepikiran bang. Saya pemain breakbeat. Iya, harus merubahnya seperti apa? Mereka kan udah karakternya seperti itu kan. Tapi gue main semua genre oke. Iya kan seperti itu. Cuman alangkah baiknya kadang-kadang kalau saya senang breakbeatan nih, saya untuk mereka itu jangan terlalu ditonjolin. Karena kalau udah kecap seperti itu, akan baliknya lagi mau kita sejago apapun main di selatan, itu akan susah merubah itu. Jadi, makanya kalau saya sih ya itu kayak tadi, kayak kan nggak percaya nih kalau saya senang breakbeatan juga kan, nah suka ngeledek padahal saya juga senang breakbeatan sih, senang. Funk chord karena pada masanya, kalau sekarang udah enggak kan. Gitu. Iya, sampai bikin lagu funk chord zaman itu. Iya kan seperti itu. Kalau zaman dulu selatan sama kota itu selalu emang ada gap. Dari dulu, dari kayak yin dan yang itu, hitam putih. Iya selalu ada seperti itu dari dulu. Cuman kalau sekarang udah benar-benar ininya jurangnya terlihat, breakbeatan sama lagu selatan. Yang mereka main R&B atau progresif kan lebih kelihatan. Kalau dulu ada gapnya seperti itu, tapi nggak begitu kelihatan karena dulu kan lagu itu terbatas, lagu itu nggak terlalu banyak genre. Kalau sekarang kan sangat banyak gitu. Mungkin kalau dulu lebih saling menghargai ya. Persaingan ada, cuman nggak terlalu setajam sekarang kan. Kalau sekarang kan sampai adalah kita juga pernah lihat di Instagram beberapa kasus yang. Tapi dia ngomongin itu kayaknya di belakang. Oh, di belakang. Nggak di depan kan? Kayaknya terbuka sih. Terbuka harus. Gara-gara TikTok. Nah kalau terbuka harusnya lebih bagus. Ada salah satu DJ yang mengcounter pendapat dia, jadi lebih enak lah, lebih terbuka, kita saling adu argumen. Kenapa sih? Nah yang sekarang lebih stabil kan lagu breakbeatan, dari dulu sampai sekarang itu masih tetap ada kan. Yang turun justru dari lagu R&B agak turun, lagu EDM, hip hop itu kan agak di Indonesia kan selera Indonesia kan nggak terlalu ya gitu-gitu aja. Sok lagu breakbeatan dari dulu sampai sekarang tetap
rame. Sekarang kalau mau bikin YouTube lagu breakbeatan Semua ada yang nonton lebih banyak. banyak, ya kan? Nah, Itu iya. terbukti. Apalagi kan zamannya Iya. TikTok nih. Iya. Ada lagu TikTok di Pasti remix breakbeatan. dikit. Iya, pasti. Orang lebih sukanya ke situ sih. Apalagi zaman sekarang lah anak-anak SD, TK juga udah main handphone gitu. Ladang duit juga sih kalau dipikir-pikir. Nah, kalau sekarang mereka kalau pengen ke breakbeatan itu lebih cenderung ke lagu koplo. Koplo kayak lagu TikTok itu ya. Iya, koplo Kayak ada itu. kendangnya pokoknya. Iya, ya itu kan koplo tuh. Iya. Mereka lebih senang itu malah. Kalau pengen breakbeatan tapi yang lebih mereka bisa jiwanya mereka bisa terima itu lagu koplo. Kalau ke breakbeatan emang nggak bisa, mereka ke koplo. Gitu. Koplo. Kalau TikTok itu lebih ke apa ya? Karena Breakbeatan sih. breakbeatan Iya. tapi breakbeatnya agak slow. Komersil banyak- banget kan? Oh, komersil. Iya. Kalau TikTok kan komersil banget kan. Dari melodi dari segala macam kan emang komersil gitu. Pokoknya kalau buat di Bang El ini bisa belajar DJ, produce masih bisa nggak? Produce masih bisa lah masih ya. bisa. Battle juga ya. Battle Karena DJ masih. itu enggak, nah, istilahnya aku pernah belajar dulu itu gini bang, DJ itu enggak satu gitu, ada 3 istilah katanya. Oh iya. Ya, katanya kan DJ radio, klub. Oh ya, DJ radio dulu dibilang DJ juga. Kalau penyiar itu radio DJ namanya. Radio DJ. Iya, tahun 80 itu. 70 80 radio Terus DJ. kan battle ya satu lagi. Iya, DJ battle atau DJ tempur lah yang biasa main di festival atau di lomba DJ. Biasanya kalau orang udah sekali ikut festival, biasanya ketagihan tuh pengen ikut lagi Hadiahnya karena juga kan lumayan dapat alat, ada yang dapat alat DJ ya kalau nggak Iya, salah. Ada iya, alat DJ, iya. uang puluhan juta. iya, termaksud itu yang bikin menarik buat mereka gitu. Tapi nama ada juga kan. punya nama, terus menggali potensi dianya gitu, ukuran kemampuan dia sama DJ lain segimana sih, kan dari situ bisa teruji gitu. Nah buat BDJ sendiri nih bang, Mm, event buat BDJ sendiri. Sambil minum ya. Oh minumannya, aku juga harus minum. Makanannya mana ya, makanan? Kameramen, maaf banget bang, karena ini bukan studio kita bang. Nanti Minjem. kita undang lagi deh. Oh, ini Gerbak nyewa. Podcast. Ini jujur Itu aja, produsernya ngomong kenapa? Gerbak podcast. Gerbak podcast, iya. Jadi bukan kepot lagi ya. Iya, mendadak ke sini gitu tanpa ada janji. Oh, ada janji ya. Janji tapi telat. Janjinya setengah jam. Iya, setengah jam molor. Tadi juga kita beres-beres dulu bentar. Beres dulu, ngelap dulu, ngepel. Oke, lanjut. Nih, Apa itu? undang-undang apa sih yang kemarin viral tuh? Alkohol ya? Alkohol. Eh, Oh, undang-undang alkohol. Nah, gua kadang mikir gini bang, kita kan emang negara mayoritas Islam nih, Iya, Muslim. Muslim. Kakak juga kan Muslim, Iya. tahulah mana buruk mana baik juga kan. Cuman kakak kadang berpikirnya gini, gak semua orang Indonesia itu Muslim dan gak semua bisnisnya itu benar. Kakak setuju-setuju aja sih undang-undang kayak gitu. Cuman harusnya yang bikin undang-undang itu mikir nggak kayak gini. Ada yang kerjanya malam, ada yang bisnisnya di dunia malam gitu. Iya. Kalau itu diadain, kayaknya DJ hilang nggak ya? Enggak lah, tetap ada jalan untuk ngakalinnya. Tetap selalu ada jalan. Kalau zaman dulu mungkin tanpa alkohol juga kita bisa nge-DJ, orang bisa terhibur kan tanpa alkohol juga sih sebenarnya. Tapi dengan adanya alkohol malah lebih meriah, lebih pecah namanya kan gitu. Kalau membahas soal undang-undang minuman, sebenarnya undang-undang yang ada itu sebenarnya kalau nggak salah baca nih mereka masih boleh sih kayak klub, hotel itu masih boleh beredar minuman. Cuman yang nggak boleh itu, yang dilarang itu adalah minum pinggir jalan. itu yang Itu dilarang. lebih diatur. Karena mungkin ada Lebih beberapa tertib gitu. orang yang Mungkin. asumsinya mereka baca itu nggak Tiba-tiba full. iya kan nggak full. Tiba-tiba Kadang-kadang bacanya undang-undang alkohol dilarang minum, Dilarang, penjara, penjara. denda sekian. iya. Mungkin itu. Ini lebih ditertibkan kalau nggak salah. Jadi kalau klub atau hotel masih oke. boleh, masih oke. Perizinan itu kan nggak hilang itu aja kan. Soalnya itu devisa juga buat daerah. Kalau yang gini gimana? Kita beli minum nih. Terus kita bawa, terus kita minum di luar. Kan Nah ada itu bea kena, cukainya. Oh, itu kena. kena. Jadi nggak Kita boleh. harus minum di Tempatnya. tempatnya yang ada izin. Nah seperti itu, lebih tertib. Gitu. Itu mungkin maksud dari mereka bikin undang-undang lebih dipertegas. Tegas. Nah.
karena mungkin ya pikiran Aka gini bang, kita belum beres aja COVID, terus Iya, belum tiba-tiba kita dihantam dengan perundangan-undangan yang membelenggu kita untuk tiba-tiba, oh kok jadi gini ya, tiba-tiba nanti kalau kita nge-DJ nggak boleh ada alkohol, tapi kan kita harus baca lagi. nggak tahu gini nih bang, nggak ada alkohol, Undang-undangnya. narkoba naik. Iya bisa jadi ya, Bisa benar jadi. benar. Jadi benar. nanti bukan ini, Benar. aqua semua di depan. Iya, iya. Aqua, kita nggak tahu, taunya dia gedek-gedek. Gedek-gedek kayak orang gila. Malah iya benar ya. Ya, Baru aku kadang punya pikiran, kepikiran ini kalau iya. alkohol nggak boleh sampai di klubnya nggak dapet izin. takutnya Ekstasi yang narkoba, naik. narkoba ya bentuknya ekstasi atau sabu jadi malah naik, peredarannya jadi malah. Hukumannya yang dikurangin mereka. Iya benar benar. Karena benar mungkin juga. bukan kita mengkritik ya, kayak kemarin nih baru aja berita COVID, terus banyak kontroversi kayak JRX yang Oh iya. konspirasi Iya, katanya iya, nih. iya, iya. Cuman kalau Aka sendiri percaya bahwa penyakit ini ada gitu. Ada. Cuma nggak terlalu ikut yang konspirasi kayak gimana gitu. Iya. Yang kedua tiba-tiba datang omnibus law, banyak aja gitu undang-undang aneh. Iya, undang-undang yang di saat situasi seperti ini kok dikeluarin gitu. Nah. Jadi kesannya bikin tambah masyarakat jadi kok takut atau jadi merasa makin terhimpit lah gitu. Iya. Jadi ini itu sebenarnya meningkatkan kejahatan kalau bagi aku. Betul. Banyak betul. orang pengangguran, Iya. banyak orang mentok gitu ya buat Iya. nafkah gua gimana. Secara ekonomi mereka udah susah gitu. Dengan adanya undang-undang mungkin makin dipersulit. By the way, gue mikir bang kita ngobrol dari entertain jadi politik. Iya. nih. Pokoknya namanya podcast itu kemana Podcast aja kemana kan. aja ya. Iya. Ya. Next teori sih. Kita udah bahas politik, bahas gadget. Banyak sih yang kalau Udah bahas. banyak. Nanti abang datang juga ya. Di mana? Kedua. Studio Oh. kita lah. Oh iya Iya iya, nggak? boleh. Diundang ya. Mungkin nanti dikirimin nomor rekening. Oke. Aduh. Entah ditransfer apa enggak, pokoknya dikirimin aja nomor rekening ya. Abangnya di sini itu murid abang itu ada yang mengingatkan tentang masa lalu saya bang. Oh ya Set. Tahu banget. Bang itu mengingatkan masa lalu banget bang. Iya, tahu banget. Dia di kota C. Udah lah bang. Mudah-mudahan. Inisialnya. Oh, yes. itu nanti disensor ya. Iya, iya. Itu disensor oke. Pokoknya thank you banget hari ini bang. Oke, Udah. aku juga mau thank you banget udah mampir ke sini, ada Udah podcast. lama juga sih nggak ketemu, udah berapa bulan ya? Padahal Iya, nggak lama. iya nggak lama ya padahal. Terakhir itu bulan berapa ya? 3 bulan yang lalu 3 yang bulan ya? iya turntable portable Oh, udah portable. kejual. Udah kejual. Belum, sekalian mah kalau mau Oh, iya. kontak aja. Saya lagi butuh uang. Oh, iya. Belum sukses di YouTube ini. Ada nih GoPay nih. Jangan gue lah. 1.5 diambil nggak apa-apa. Jual rugi aja. Gue sebenarnya itu pengen sih, cuman kan kalau saya itu nggak tahu kidal atau kanan ya namanya kiri gitu. Kalau scratch itu kan posisi gini. Kiri ya bang. Kiri ya Kan. namanya. Tapi orang bilang left handed. Ya mungkin ya. Ini kedatan suhu LD. Makanya dipanggilnya suhu. Kalau orang kan manggil suhu itu buat kungfu, buat master kungfu. Iya, iya. Suhu. Ini master DJ bro. Gak mungkin manggilnya guru gitu, nggak mungkin. Nggak Kalau mungkin, guru kan guru. emang guru sekolah gitu. Tapi kenapa sih mereka nggak manggilnya abang atau AA atau Iya ada sih. Mas gitu. Tapi udah banyak sih yang ngomong suhu, Suhu, sampai ya. teman-teman di luar juga di anak-anak mobil juga manggilnya suhu jadinya. Mungkin abang ini suhu dari berbagai bidang. Bidang Nggak tahu ani, juga. bidang DJ, bidang Edan. bisnis, Gila. bidang bungkus. Amin, ya. amin, amin. Diaminin bidang ani. Ya apapun disyukuri aja. Pokoknya next time Aka undang abang ke studio kita. Oke. Kita bahas Ditunggu orang undang. lain. Oke. Kita bahas yang telanjang-telanjang. Heeh. Suka nggak? Yang seksi. Oke, pasti hadir. Nanti kalau Bagian sawer. sawer, enggak. Oh enggak. Enggak, jangan. Kita bahas yang seksi. Kalau udah si Joni mepet, kita pergi aja ke Oh meja. iya. Thank you banget. Oke. Thank you juga. Ya. Makasih Aka.